Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin melanjutkan pokok bahasan tentang besaran dan satuan, tetapi untuk sub pokok bahasan tentang pengukuran. Selamat menyimak penjelasannya. Adik-adik kita lanjutkan materi tentang pengukuran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Kita mulai dari alat ukur panjang dan ketelitiannya. Alat ukur panjang ini ada beberapa jenis ditampilkan di sini. Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Dan ketelitiannya setengah dari skala terkecil. Jadi besarnya yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut. Ukur panjang menggunakan mistar. Nah, dalam membaca skala terukur dengan menggunakan mistar, mata harus melihat secara tegak lurus. Perhatikan gambar. Ada 3 jenis pengamatan di sana, A, B, dan C. Maka yang benar itu adalah nomor B. Untuk menghindari kesalahan paralak atau salah baca, mata harus melihat tegak lurus. Jadi hasil pengukurannya yang benar adalah 74,2 cm. Jadi begitu adik, menggunakan mistar, mata harus melihat secara tegak lurus untuk menghindari kesalahan paralak. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menonton. Mari adik-adik kita lanjutkan alat ukur panjang yang kedua, yaitu jangka sorong. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Dengan kelitian 0,05 mm. Jangka sorong ini biasanya untuk mengukur panjang, posisi bendanya adalah di angka 1, diameter dalam, posisi bendanya di angka 2, sedangkan kedalaman menggunakan bagian yang nomor 3. Jangka sorong ini terdiri atas 2 skala, yaitu skala utama dan minus. Nomor 5 itu adalah skala utama, nomor 4 itu adalah skala non-minus. Hasil pengukuran menggunakan jangka sorong nanti adalah skala yang ditunjukkan oleh skala utama ditambah dengan skala non-minus. Nah, membaca untuk skala non-minus itu pilihlah nanti yang berimpit antara skala utama dan skala non-minus itu sebagai acuan 0,00. Kemudian baca ke kirinya, lanjut ke 0,01, 0,02, 0,3 sampai yang terakhir. Nanti hasil pengukuran skala yang ditunjukkan oleh skala utama ditambah dengan yang ditunjukkan oleh skala minus. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman mengukur dengan jangka sorong. Perhatikan gambar. Itu yang terukur di skala utama itu lihat yang huruf merah. Sehingga skala utama itu adalah 2,4. Sedangkan di skala minus lihat yang garis merah itu sebelah kiri daripada angka 5. Berada di posisi 4. Sehingga itu sebagian 0,01. Ke kirinya 1, 2, 3, 4. Sehingga hasil pengukurannya, lihat yang kanan bawah, skala utama tambah minus 2,4 cm tambah 4 kali 0,01 sama dengan 2,4 ditambah 0,04 hasilnya 2,44 cm. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita akan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan alat ukur panjang yang ketiga, yaitu mikrometer skrup. Mikrometer skrup memiliki skala terkecil yaitu 0,01 mm sehingga ketelitiannya yaitu 0,005 mm.
Mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur seperti tebal kertas, diameter kawat, atau besar-besaran yang kecil lainnya. Mikrometer skrup juga terdiri atas dua skala utama, yaitu perhatikan gambar yang kiri atas, satu itu skala utama, dua itu skala nonius. Posisi bendanya yang terukur, lihat posisi gambar yang kanan bawah, nanti hasil pengukuran skala yang terbaca di dalam skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala nonius mengukurnya dilihat dari bawah sampai yang berhimpit dengan garis horizontal pada skala utama. Mari kita lihat contoh berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan melihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan mikrometer skrup. Perhatikan gambar, berapa angka yang ditunjukkan. Lihat posisi bendanya, gambar kiri atas. Kemudian perhatikan gambar yang kanan bawah, membacanya. Skala utamanya menunjukkan 13,5. Sedangkan skala noniusnya membaca dari bawah sampai ke yang horizontal berhimpit di 0,17. Sehingga hasil pembacaan skala menggunakan mikrometer skrup yaitu yang terbaca pada skala utama ditambah dengan nonius. Jadi 13,5 mm ditambah 0,17 mm. Hasilnya 13,67 mm. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan alat ukur yang kedua, yaitu alat ukur massa. Alat ukur massa yaitu timbangan atau neraca. Di sini tunjukkan ada 3 jenis neraca, yaitu neraca 3 lengan, neraca digital, neraca 2 lengan. Untuk massa-massa yang kecil biasanya menggunakan neraca digital. Dalam kehidupan sehari-hari, massa benda juga dinyatakan dalam satuan lain, misalnya gram atau G, miligram mg, mikrogram mg, dan ons. Untuk massa yang kecil, sedangkan massa yang lain ada bisa juga ton, kuintal, atau kW. Perlu diingat bahwa 1 ton sama dengan 10 kuintal sama dengan 1000 kg, 1 kg 1000 gram, atau 10 ons. Mari kita simak contoh soal berikut. Selamat menyimak. Adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang cara mengukur massa benda yang menggunakan neraca. Nah, biasanya neraca 3 lengan itu ada yang menyatakan ratusan, puluhan, dan satuan. Sehingga nanti hasil pengukurannya tinggal menjumlahkannya. Jadi perhatikan gambar. Ratusannya menunjukkan di angka 400, puluhannya menyatakan di 90, satuannya di 8,2. Sehingga hasil pengukuran menggunakan neraca yaitu massa benda menjadi 400 gram ditambah 90 gram ditambah 8,2 gram. Jadinya 498,2 gram. Jadi berarti tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan alat ukur waktu berikut. Ditunjukkan berapa waktu. Itu jam tangan, ada stopwatch, ada juga jam tangan yang berbentuk digital. Nah, untuk digital biasanya dia lebih teliti, cuma baterainya harus konstan. Di laboratorium untuk mengukur misalnya dalam percobaan bandul menggunakan stopwatch. Mari kita lihat materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lihat contoh soal berikut. Pengukuran menggunakan stopwatch. Perhatikan gambar. Nanti di dalam percobaan di laboratorium kadang-kadang menggunakan skala yang berbeda. Tapi untuk kali ini perhatikan stopwatch berikut. Di situ ada yang menyatakan menit, ada yang menyatakan detik. Nah, yang di dalam lingkaran, perhatikan gambar, yang di dalam jam itu atau di dalam stopwatch itu menyatakan menit. Sedangkan yang di luar
itu menyatakan detik. Sehingga hasil pengukurannya yaitu skala yang menunjukkan menit tambah dengan skala yang menunjukkan detik. Sehingga hasilnya lihat yang di dalam itu adalah 5 menit, yang di detik menunjukkan 15. Sehingga hasil pengukuran adalah 5 menit 15 detik. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Adik lanjutkan alur ukur suhu yaitu termometer. Ada beberapa jenis termometer yang ditunjukkan di sini yaitu termometer alkohol yang di dalamnya menggunakan alkohol yang diberi warna. Kelebihan alkohol yaitu dapat mengukur suhu rendah dengan teliti. Yang kedua yaitu termometer ransa, di dalamnya menggunakan ransa yang mengkilat. Kelebihannya dapat mengukur suhu tinggi yang teliti, tapi kurang teliti dalam suhu rendah. Yang ketiga yaitu termometer bimetal. Termometer bimetal menggunakan dua buah keping logam dengan fungsi yang berbeda. Ketika dipanaskan, keping bimetal akan melengkung ke arah komposen logam yang lebih kecil. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Baik adik, kita lanjutkan alat ukur yang berikutnya yaitu alat ukur kuat arus, yaitu ampermeter. Cara membaca dengan ampermeter itu biasanya ampermeter, perhatikan gambar, itu ada jarum penunjuk, ada skala maksimum, ada batas ukur. Jika nanti hasil ukurnya yaitu skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Jadi begitu adik, mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang cara membaca hasil pengukuran menggunakan ampermeter. Perhatikan gambar. Skala yang ditunjuk berada di 20. Kemudian perhatikan gambar, skala maksimumnya yaitu 50. Sedangkan batas ukurnya berada di 25 mm. Ingat rumus sebelumnya, nilai yang terukur, lihat yang kanan bawah, skala yang ditunjuk per skala maksimum kali batas ukur. Masukkan angkanya, nilai yang terukur sama dengan 20 per 50 kali 25 mA. Sama dengan 10 mA. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang pengukuran. Silakan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang pengukuran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share untuk motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.